Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al qulubana khalishan liwajhikal karim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin. Allahumma amin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladziina in makkannahum fil ardh aqamus shalata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah taala berikan kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah di waktu siang ini kita diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan ibadah wajib. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada kehadirat alam junjungan alam baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurahkan kepada sahabat-sahabatnya dan keluarganya dan kepada umatnya. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Dhahabi, ulama abad ke-8 Hijriah, di dalam buku yang sangat terkenal Syiar A'lam An-Nubala, menukilkan sebuah riwayat ketika kita kembali ke 11 abad yang silam, ketika Islam berjaya di wilayah Andalusia atau Spanyol sekarang, di mana Islam waktu itu menjadi pusat peradaban. Orang-orang Eropa pergi menuntut ilmu ke sana, sehingga terbukti setelah Islam habis di Andalusia selama 8 abad berjaya, Eropa menemukan titik terangnya yang kita kenal dengan istilah Renaissance. Banyak pengetahuan yang mereka ambil dari kemajuan-kemajuan Islam di Andalusia kala itu, dengan berpusat di kota Cordoba atau Cordoba. Salah satu khalifah yang paling jaya dan paling makmur di masa itu adalah Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Lama beliau berkuasa. Mungkin kalau kita lihat pada hari ini, mungkin sebagian orang akan mengatakan beliau adalah seorang diktator. 50 tahun lebih lamanya, lebih kurang lamanya, beliau berkuasa di wilayah Andalusia. Kenapa beliau berkuasa? Beliau jaya karena dia ditemani oleh seorang hakim yang bijaksana, qadhiyul qudhat, seorang ulama, seorang alim, faqih, mujahid, fasihul lisan, memiliki lisan yang fasih,
khatib yang tiada duanya di wilayah Andalusia kala itu. Meskipun sanad hadis ini lemah, dilemahkan oleh banyak ulama, dinukilkan oleh Imam Asy'ari dalam kitab Al-Jami' Shaghirnya, yang beliau mengatakan lemah, tapi benar juga dari sisi makna. Simfani min ummati, dua kelompok dari umatku. Idza salaha salahatil ummah, kalau keduanya baik baik pula umat. Wa idza fasadata fasadatil ummah, kalau keduanya buruk buruk pula umat. Mereka adalah al-umara wal ulama, para pemimpin dan para ulama. Ketika kedua-duanya ini saling bergandengan tangan, ketika Khalifah Abdurrahman An-Nasir mempercayakan masalah-masalah kebijakan permasalahan umat di tangannya Al-Qadi Munzir bin Sa'id Al-Baluti, namanya orang alim ini, terbuktilah puncak kejayaan Andalusia di masa Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Suatu ketika terjadi paceklik, musim kemarau yang panjang, hujan tiada turun, tanah bumi Allah mulai retak, hujan yang diharapkan tak pula kunjung datang, sehingga dilaksanakanlah syariat salat istisqa, salat minta hujan. Dipersiapkanlah Al-Qadi Munzir sebagai imam dan khatibnya. Tentu sebagaimana syariat salat minta hujan, disuruh untuk riyadhah batiniyah atau meningkatkan ibadah batin. Maka ulama ini meningkatkan intensitas ibadah salat sunnahnya. Begitu pula dia perbaiki hubungannya dengan manusia. Sesaat sebelum melakukan ibadah salat, sang khalifah belum juga datang. Alim ini bertanya kepada salah seorang pengawalnya, apa yang kau dapatkan pada diri khalifah belakangan ini? Apa kata pengawalnya? Kemudian disuruh juga untuk pergi mencari khalifah, menjemputnya. Kemudian pengawal tadi mencarinya, kemudian mendapati sang khalifah masih berada di rumahnya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah salat sunnah. Lama kali sujudnya sehingga dia tinggalkan, kemudian menceritakannya kepada Al-Qadi Munzir. Kemudian pengawal ini menceritakan bahwasanya belakangan ini khalifah telah melepaskan pakaian kebesarannya, dia ganti dengan pakaian kesederhanaan. Dia tingkatkan hubungannya dan komitmennya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia perbaiki ibadah-ibadahnya. Dia jaga kualitas ibadahnya. Dia tingkatkan bacaan Al-Qur'annya. Dia benar-benar menjaga komitmennya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebatas itu. Dengan masyarakat pun dia turun. Dia mendengarkan semua keluh kesah masyarakatnya dan rakyatnya. Ketika umatnya membutuhkan bantuan pangan, dia berikan. Membutuhkan bantuan keuangan, dia berikan. Dia berikan solusi. Maka tak salah dalam catatan beliau, 50 tahun beliau berkuasa, dia tidak pernah merasakan hari yang lapang, hari yang mudah bagi dia, kecuali cuma 12 hari. Selebihnya hari-hari yang sulit, karena beliau memikirkan tentang umat dan masyarakatnya. Begitulah Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Mendengarkan cerita itu, bagaimana Abdurrahman An-Nasir menjaga komitmennya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dia memberikan perbaikan dan perubahan di tengah umat, mendengarkan keluhan-keluhan umat dan menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Sesaat sebelum salat istisqa dilaksanakan, Al-Qadi Munzir berpesan kepada muridnya, ya gulam ihmilil muntarah ma'ak. Wahai anak, ambil payung bersama engkau karena sesaat lagi hujan akan turun. Al-Qadi Munzir bukanlah seorang dukun. Bukanlah orang yang akan bisa meramal kapan hujan itu turun. Karena hujan itu turun merupakan wilayah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi petunjuk-petunjuk syariat mengarahkan kepadanya bahwasanya hujan Allah Subhanahu wa taala yang mereka dambakan pasti akan turun.
Alasannya apa? Al-Qadi Muntir mengatakan, "Idza khasha'a jabbarul ard faqad rahima jabbarus sama." Apabila penguasa di bumi Allah khusyuk, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penguasa langit yaitu Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan rahmat dan barokahnya. Tak lama setelah itu hujan pun mengguyur Andalusia. Kaum muslimin, saudara-saudara jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu riwayat dari banyak riwayat yang menceritakan tentang bagaimana kemaslahatan bumi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada dua sisi ini, yaitu kesolehan para ulamanya dan kesolehan para pemimpinnya. Oleh karena itu, ulama-ulama melihat pemilihan umum yang berada di depan mata kita dalam hitungan lebih kurang 2 minggu lebih sedikit, perlu membicarakan masalah politik bahkan di dalam tempat yang sakral yaitu masjid. Bukan berarti mereka sesuai dengan beberapa tuduhan, layangan yang disampaikan kepada mereka, mereka mempermainkan agama, mereka memperalat agama demi kepentingan politik satu kelompok dan lain sebagainya. Maka Islam adalah agama yang syamil dan kamil. Ayat yang disebutkan oleh sebagian ulama, meskipun bukan ini pendapat yang kuat, yang mengatakan ayat yang terakhir kali turun itu, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan," bahwa syariat Islam ini sudah benar-benar sempurna, sudah benar-benar mencakup segala aspek. Sampai-sampai sahabat Nabi Abu Dhar mengatakan di dalam riwayat Imam Ahmad, "Laqad tarakana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yuharriku tayrun bi janahihi fis sama' illa adkarana minhu ilman." Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggalkan dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan kita itu, dia membicarakan semua perkara, bahkan termasuk urusan burung-burung melepaskan sayapnya di tengah langit. Rasulullah sebutkan itu kepada kita sebagai pengetahuan. Artinya apa? Semua perkara yang ada dalam aspek kehidupan kita, meskipun kadang-kadang tidak disebutkan dalam syariat secara eksplisit, tetapi semuanya sudah ada tuntunan dan bimbingan dari kitab Allah Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu bersifat umum ataupun khusus, apakah itu bersifat mutlak ataupun batasan, apakah itu bersifat global, mujmal ataupun bersifat terperinci, semuanya perkara yang sudah dijelaskan yang kita hadapi dalam aspek kehidupan kita sudah dibicarakan oleh syariat Islam, termasuk perkara yang sangat urgent, itu masalah memilih pemimpin. Makanya politik yang dalam bahasa Arab artinya siasah, yang berasal dari kata sasa ya susu, siasah politik, itu sudah memiliki makna mengatur, mengelola. Salahkah orang mengatur dan mengelola dan membicarakannya di tengah masjid? Bukan menjadikan masjid sebagai sarana kampanye, wahai hamba Allah. Kenapa demikian? Karena masalah perpolitikan dibicarakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang sakral, karena politik itu sendiri adalah bersih, politik itu sendiri adalah suci, dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tokoh politikus yang sangat cerdas. Tampak bagaimana kecerdasan beliau ketika beliau memutuskan perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Bagaimana kehebatan seorang politik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja politik yang menjadi kotor karena dijalankan oleh orang-orang yang kotor. Politik yang menjadi hina dan ternoda karena dijalani oleh orang-orang yang ternoda dan hina. Bagaimana kalau misalkan politik itu dijalankan oleh orang-orang yang bersih dan berusaha memberikan perbaikan dan perubahan? Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, ketika kita melihat bagaimana perkataan dari Al-Qadi
ketika penguasa di bumi Allah sudah tunduk dan takut kepada Allah, maka niscaya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan turun ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menyimpulkan bahwa syariat memilih pemimpin itu mestilah mereka yang saleh, yang memiliki komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat sedikit orang berbicara ayat, banyak orang menyinggungnya, ini debat atau pidato. Jangan sampai sentimen dengan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan. Seorang tokoh, seorang pemimpin, dia harus memiliki komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak cukup dengan kesolehan dirinya. Bukankah ayat yang kita bacakan tadi di awal wirid atau kultum ini, alladzina immakannahum fil ardh, orang-orang yang kami berikan kedudukan di bumi Allah, artinya menjadi penguasa, mereka aqamus shalah, mendirikan salat, wa atau zakat, menunaikan zakat. Salat untuk kesolehan diri, zakat untuk kesolehan diri, umrah berkali-kali untuk kesolehan diri, haji kesolehan dirinya, puasa untuk kesolehan dirinya. Tapi ingat, Allah mengatakan wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Ternyata kesolehan tak hanya cukup, tetapi dia memiliki niat perubahan, niat perbaikan. Karena mereka mengajak yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar, setelah itu semua perkara diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita bingung memilih siapa calon pemimpin kita, pilihlah dua karakter ini. Karakter yang memiliki kesolehan pada dirinya dan karakter yang memiliki keinginan untuk membawa perubahan dan perbaikan. Tinggalkanlah bendera-bendera di belakang itu. Tinggalkanlah kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Lihat, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah wahai kaum muslimin, seorang suami ketika menceraikan istrinya, ketika istri masih dalam masa iddah atau masih dalam masa menunggu, suami memiliki hak untuk merujuk kembali dengan ma'ruf atau melepaskan kembali dengan ma'ruf. Allah mengatakan, "Fa'idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf." Memiliki dua hak, apakah mau diambil kembali atau dilepaskan secara yang ma'ruf. Tapi semua itu dilakukan mesti menghadirkan persaksian. Nah, Allah mengatakan wa asyiru zawi adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Saksi yang dihadirkan itu mesti saksi yang bersaksi atas Allah Subhanahu wa taala, bukan saksi yang tegak di posisi suami, bukan pula saksi yang tegak di posisi istri. Itu baru permasalahan rumah tangga yang melibatkan dua orang, suami dan istri, mestilah menghadirkan saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita wahai kaum muslimin, di tanggal 14 nanti kita menjadi saksi di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, karena ini demi kemaslahatan agama, bangsa dan berkaitan dengan 280 juta penduduk Indonesia ke depannya. Kita diminta persaksian kita tidak hanya selesai di bilik suara, tetapi di balik itu semua akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermain-main masalah persaksian suara yang kita berikan. Dalam kajian siasat syar'i atau politik syar'i, kita mengenal bahwasanya tidak semua orang ternyata berhak memilih. Karena di dalam politik syariat atau syariat Islam yang dikaji oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Siasat Syar'iyah atau dikaji oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, dua rukun yang mesti dipenuhi adalah siapa orang yang berhak dipilih, yaitu ahlul imamah, dan siapa orang yang berhak memilih, yaitu ahlul ikhtiyar. Sementara negara kita tidak menganut metode ini. Negara kita menganut one man one vote, satu orang masing-masing kita. Apakah dia tahu atau tak tahu, apakah dia mengerti atau tak mengerti, seorang remaja berusia 17 tahun atau seorang, mohon maaf, orang tua yang sudah pikun, tetap memiliki hak satu suara. Namun karena keharusan kita memilih pemimpin itu wajib, maka kita tak boleh hanya sekedar berpangku tangan kemudian sekedar menjadi penonton saja. Kita mesti terlibat aktif dan cerdas. Oleh karena itu wahai kaum muslimin, berhati-hatilah, cermatlah, telitilah dalam memilih pemimpin. Lihatlah masalah-masalah yang fundamental yang dihadapi oleh bangsa
bangsa kita. Jangan sekalian terpukau dengan slogan-slogan gratis yang diberikan. Lihatlah masalah fundamental pendidikan, masalah korupsi, masalah hukum. Pilihlah siapa kira-kira di antara mereka yang memiliki kapasitas dan tentu di antaranya mesti memiliki karakter kesolehan pada dirinya dan keinginan untuk membawa perubahan dan perbaikan itu. Karena itu wahai kaum muslimin, masalah memilih pemimpin ini adalah masalah pertanggungjawaban kita, amanah yang kita pikul. Tidak saja amanah konstitusi yang ada di dalam negara kita, tetapi juga amanah agama yang sampai kita bawa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan kepada kita pemimpin yang amanah dan Allah Subhanahu wa taala berikan barakah untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.